Oke, teman-teman, yuk kita latihan lagi untuk yang nomor 5 ya. Jadi ceritanya kita memiliki suatu sistem dinamika ditunjukkan pada gambar di bawah ini bentuknya. Kemudian ada koefisien gesek kinetik antara semua permukaan adalah mu k. Jadi maksudnya koefisien gesek kinetik itu di sini ya, antara M1 sama M2 ada gaya gesek, kemudian antara M2 dengan lantai juga ada gaya gesek di sini. Oke, kita diminta untuk menentukan gaya F minimal yang diperlukan untuk menggerakkan sistem tersebut. Ini adalah gaya F-nya. Jadi kalau misalkan gaya F-nya terlalu sedikit kecil gitu ya, ini berarti sistemnya nggak akan gerak. Kenapa? Karena dihambat oleh gaya gesek antara M2 sama lantai dan juga antara M1 dan M2. Makanya harus ada gaya F minimal. Oke teman-teman, sudah kebayang ya sistemnya. Terus di sini kita punya katrol. Nah, katrolnya ini masih dianggap licin di porosnya sehingga tidak ada gaya gesek. Kemudian inersia katrol juga diabaikan. Jadi fungsi katrol ini memang murni hanya untuk membelokkan arah talinya saja. Oke, teman-teman. Kita mulai ya mengerjakannya. Oke, langkah pertama adalah kita gambarkan arah gaya pada masing-masing benda. Nah, pertama kita lihat benda 1 dulu ya. M1 itu memiliki gaya berat di sini ya. Saya gambar di sini. Ini misalkan adalah W1. Kemudian ini kan bendanya kalau F ditarik ke sini, maka talinya akan bergerak ke sini ya. Maka si M1 akan merasakan ketarik ke sana. Nah, siapakah yang menarik M1? Ya, tali ini. Berarti arah tegangan tali untuk M1 arahnya ke sini ya, T. Nah, kemudian ini kan M1 cenderung untuk bergerak ke arah kiri. Nah, maka pada M1 itu akan bekerja gaya gesek yang melawan kecenderungan gerak M1. Berarti kalau gitu karena dia cenderung bergerak ke kiri, maka gaya gesek F1 adalah ke sini ya. Ini gaya gesek untuk benda 1. Kita sebut namanya F1. Oke, kemudian satu lagi, karena M1 bersentuhan dengan M2, maka pada M1 akan ada gaya normal. Ya, di sini saya gambarkan gaya normalnya. Misalkan kita sebut namanya N1. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita bergerak ke benda M2 yang warna hijau, ya. Pertama, kita tuliskan dulu pada benda M2 ada gaya berat dari pusat massa menuju ke bawah ya. Ini adalah kita sebut namanya W2. Kemudian antara benda 2 dengan lantai itu ada gaya kontak atau gaya normal. Kita sebut namanya misalkan saya gambar di sini ya, adalah N2. Oke. Kemudian karena bendanya ini bergerak ke arah kanan ya, kecenderungannya ke arah kanan, maka gaya gesek antara M2 dengan lantai itu pasti melawan arah geraknya. Berarti kalau gitu arahnya ke sini ya. Ini adalah F, kita sebut sebagai F2 ya. F2, oke. Nah, kemudian antara M2 dengan M1 itu ada gaya gesek ya. Gaya geseknya. Nah, untuk kasus M2, karena dia cenderung bergerak ke sini, ke kanan, maka M1 akan memberikan gaya gesek yang berlawanan arah dengan kecenderungan gerak M2, yaitu arahnya ke bagian sini. Nah, besarnya itu sama dengan F1 ini ya. Jadi kita tulis begini, F1. Oke, teman-teman, sudah lengkap gaya-gaya kita? Belum. Iya, masih ada satu lagi, tegangan tali, teman-teman ya. Jadi M2 ini kan ditarik sama F, maka di sini ada tali, dia akan merasa kayak ketarik oleh tali ini, jadi arah talinya itu ke sini ya, tegangan talinya, kita sebut namanya T. Nah, ini baru lengkap gaya-gaya yang bekerja pada sistem kita. Selanjutnya adalah kita menerapkan hukum Newton untuk masing-masing benda. Oke, kita mulai ya di sini. Kita tinjau benda 1 dulu. Benda 1, pada benda 1 berarti yang ini. Nah, misalkan kita ambil yang arah mendatar itu, ya ini sumbunya begini. Mendatar adalah X ya.
Oke, teman-teman perhatikan, di sini kan kita diminta untuk menentukan ini ya, gaya F minimal yang diperlukan. Nah, berarti kalau gaya F minimal ini sistem kita itu kita bisa bilang ini tepat ya, tepat akan bergerak. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi di sini ya, tips sebentar. Nah, di sini teman-teman, kalau sistemnya itu dia diam, setimbang, atau tepat akan bergerak, maka kita gunakan sigma F sama dengan 0 gitu. Makanya di kasus kita ini, karena kita diminta untuk F minimal ya, berarti kan sistemnya tuh baru mau gerak gitu ya, maka kita pakai sigma F sama dengan 0. Jadi di sini kita tulis ya, kita tinjau dulu benda 1, ya berarti misalkan ini yang sumbu datar dulu, ini adalah X misalkan, jadi kita tulis sigma Fx sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat yang arah gaya yang searah dengan gerak kita sebut positif, berarti ini adalah T ya, T minus F1 ya sama dengan 0, atau bisa kita tulis T sama dengan F1 ya. Karena F sama dengan mu K kali dengan normal ya. Berarti kalau gitu bisa ditulis T sama dengan mu K, koefisien gesek kinetik, kalikan dengan normal N1 ya. N1. Oke, ini simpan sebagai persamaan 1. Kemudian untuk yang selanjutnya kita terapkan sigma F Y itu sama dengan 0. Berarti yang bagian sini, berarti kita tulis N1 sama dengan, atau minus dulu ya, minus W1 sama dengan 0, berarti N1 sama dengan W1, berarti N1 sama dengan M1 kali dengan G. Oke, ini sebagai persamaan 2. Selanjutnya kita substitusi ya di sini. Substitusi persamaan 2 ke persamaan 1, maka didapatkan T sama dengan mu K kali dengan M1 kali dengan G. Oke, ini sebagai persamaan 3. Kita sudah selesai dengan benda 1, sekarang kita gerak untuk ke benda yang kedua. Kita tulis di bawah sini ya. Di sini untuk benda 2. Nah, benda 2 ini kan yang bagian hijau ini ya. Kita tulis yang bagian datar dulu, berarti di sini sigma Fx sama dengan 0 karena tepat akan mau bergerak. Yang gaya yang searah dengan gerak kita sebut dia positif, berarti di sini ada F ya. F. Kemudian ini juga ada pada benda 2 ya, berarti minus ya. Minus ada F2. Kemudian minus juga dengan T, minus juga dengan F1 ya, yang warna pink ini ya. Ini gaya-gaya yang bekerja pada benda 2. Oke, ini sama dengan 0. Oke, ini kita buat jadi F sama dengan, berarti ini T ya, plus F1 plus F2. Ini kita sebut sebagai persamaan 4 ya. Oke, selanjutnya kita lihat sigma F sama dengan Fy ya, sama dengan 0. Ini untuk benda yang kedua, tapi yang sumbu Y-nya, oh iya teman-teman, di sini saya ada kurang. Di sini kan si benda 1 itu menekan benda 2. Berarti di sini akan timbul juga yang namanya gaya kontak ya. Ya, ini besarnya juga sama dengan N1 ya. Ini ya, N1. Oke, teman-teman, kita lihat di sini W2 ke bawah ya, berarti misalkan kita ambil positif dia, berarti W2, kemudian minus N2, ini plus ya, ada plus N1, N1 ini sama dengan 0, berarti bisa kita tulis N2 ya, sama dengan W2 tambah N1. Oke,
Misalkan kita tulis lagi N2 sama dengan M2 kali G plus N1. N1 itu adalah M1 kali G ya. Kita dapat itu dari persamaan 2 ya. Oke, ini kita anggap sebagai persamaan 5. Nah, kemudian kita batasi dulu. Nah, yang bagian ini teman-teman. Ini saya tulis ya. F sama dengan T plus F1 plus F2. Nah, T ini kan persamaan 3 ya. Kemudian saya tulis dulu deh. F1 ini kan mu K kali dengan N1. Kemudian F2 itu mu K kalikan dengan N2. Gitu ya teman-teman. Nah, ini tempatnya kurang banyak nih. Saya ganti ke sini ya. Biar panjang tulisnya. F saya tulis lagi sama dengan T plus mu K kalikan dengan N1 plus mu K kalikan dengan N2. Nah, ini kita substitusi ya. Substitusi persamaan yang ada T-nya itu berarti persamaan 3. Oke, persamaan 3. Kemudian yang ada N1-nya persamaan berapa tadi teman-teman? Kita lihat di atas. Nah, persamaan 2 ya. Persamaan 2 dan persamaan 5 ya. 5 ke persamaan 4. Ya, ke persamaan 4. Sehingga di sini kita dapatkan di sini ya berarti F sama dengan T tadi adalah mu K M1G. Kita tulis ya. Mu K kali M1 kali G, ini untuk si T, kemudian plus mu K kali dengan N1. N1 adalah M1 kali G, kemudian plus mu K kalikan dengan N2. N2 adalah M2 G plus M1 G. Oke, gini ya teman-teman. Nah, maka di sini kita bisa sederhanakan ya. Nanti kita tulis sama dengan, ini kita kalikan mu K semua. Mu K M1G, maksudnya yang ini kita bongkar ya. Plus mu K M1G plus mu K M2G plus mu K M1G. Nah, lihat ya teman-teman, di sini kita punya mu K M1G, mu K M1G, mu K M1G. Berarti ini bisa menjadi 3 ya. 3 mu K M1G, kemudian plus yang ini ya. Yang ini tulis mu K M2 kali G. Oke. Berarti ini bisa tulis sama dengan mu K-nya bisa keluar ya. Mu K kalikan dengan G, buka kurung, 3 M1 plus M2. Oke, jadi ini adalah jawaban dari gaya minimal, F minimal yang dibutuhkan untuk menggerakkan sistem tersebut. Oke, cukup menarik ya soalnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oh iya, teman-teman jangan lupa like, subscribe ya untuk bantu dukung channel ini. Bye-bye.